Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah dan zakat mal. Perlu kita ketahui bahwa zakat terbagi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Lalu kemudian apa itu zakat fitrah? Menurut bahasa, zakat fitrah adalah zakat kesucian. Menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang yang mukmin di bulan Ramadan. Oleh karena itu, zakat fitrah hanya dilakukan sejak awal bulan Ramadan sampai menjelang salat Idul Fitri. Adapun dalil tentang zakat fitrah ada pada surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanul lahum wallahu samii'un 'alim. Artinya, wallahu a'lam bishawab, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Anak-anakku sekalian, kemudian lalu berapa yang harus dikeluarkan zakat fitrah? Ketentuan mengeluarkan zakat fitrah, satu sok atau 3,1 liter atau sama dengan 2,5 kilogram. Atau kita tidak punya beras, kita bisa pakai uang. Bukan berarti zakat fitrah dengan uang, tapi kita bisa membeli. Menurut Imam Syafi'i, kita sistemnya membeli beras, kemudian berasnya itu kita keluarkan untuk zakat. Ya, harganya sesuai dengan 2,5 kg beras itu. Biasanya kita mengikuti pemerintah. Kalau dengan uang itu pemerintah yang menentukan, karena sesuai dengan harga di lingkungan itu sendiri. Kemudian syarat-syarat muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Yang pertama beragama Islam. Kemudian mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Yang ketiga mampu membayar zakat. Adapun rukun zakat fitrah, yang pertama niat, yaitu nawaitu an ukhriza zakat al-fitri an nafsi fardhalillahi ta'ala. Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta'ala. Kemudian rukun zakat fitrah yang kedua, adanya muzaki atau orang yang berzakat fitrah. Yang ketiga, adanya mustahik atau orang yang menerima zakat fitrah. Kemudian yang terakhir, adanya harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah. Kemudian kapan waktu zakat fitrah? Terbagi tiga. Yang pertama waktu takzil. Membayar zakat fitrah secara takzil hukumnya diperbolehkan, yakni apa? Dilakukan sejak awal bulan Ramadan tiba hingga hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib atau berbuka. Kemudian ada waktu wajib. Kapan itu? Hukum wajib ini diperuntukkan bagi umat Islam yang membayar zakat fitrah semenjak matahari terbenam atau salat maghrib sampai sebelum salat subuh akhir bulan Ramadan. Kemudian waktu lebih utama atau afdol, yaitu apa? Waktu lebih utama untuk membayar zakat fitrah bagi umat Islam adalah sejak selesai salat subuh sampai sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri yang menjadi patokan adalah salat Idul Fitri di tempat kita tinggal. Baik, itu materi tentang zakat fitrah. Kemudian kita berlanjut kepada zakat mal. Zakat mal, apa itu zakat mal?
zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Ya. Kemudian adapun syarat muzaki atau orang yang berzakat. Pertama, beragama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga harta milik sempurna tidak merupakan pinjaman pihak lain, kemudian harta mencapai 1 nisab. Nisab itu apa? Itu batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian sudah 1 tahun dimiliki. Nah, harta yang wajib dizakatkan apa saja kira-kira? Ada 5 macam. Itu ada emas, ya. Kemudian di sini ada, kalian bisa lihat ya, ada ketentuannya di sini. Kemudian juga harta perniagaan juga ada, tinggal kalian dipelajari. Kemudian peternakan, ini untuk peternakan ini ada kambing, domba, kemudian nisabnya ini ada, kemudian kadar zakatnya ada. Nah, kemudian sapi, kemudian unta, ya. Kemudian ada zakat mal di bidang pertanian. Nah ini ya, nisabnya ada. Selanjutnya ada harta temuan, namanya rikaz. Seperti apa itu? Harta terpendam yang ditemukan. Harta itu sudah tidak bertuan lagi, tidak ada yang memiliki. Kalau seseorang menemukannya, harta itu menjadi haknya, namun harus dikeluarkan zakatnya. Berapa itu? 20%. Jika harta rikaz itu ditemukan di Indonesia, kita harus mengikuti ketentuan hukum positif di Indonesia karena kita negara hukum. Nah, kemudian juga ini ada zakat profesi, ini tersendiri. Zakat profesi dibahas sendiri karena apa? Wacana mengenai zakat jenis ini masih tergolong baru. Para ulama salaf atau terdahulu tidak merumuskan adanya zakat profesi karena pada waktu mereka berijtihad tentang zakat belum ada profesi yang beragam seperti ada pada zaman modern ini. Seperti siapa? Olahragawan, dokter, guru, dosen, wartawan, pengacara, artis, presenter, bintang iklan, dan lain-lain semua. Dan itu semua ada aturannya. Berapa persen yang harus dikeluarkan bagi contoh guru, contoh dosen, contoh pejabat, yang PNS kalau di kita sekarang ya. Ada 2,5%. Silahkan itu untuk mengeluarkannya itu mau tiap bulan, mau tiap tahun, ya, atau setiap kita mendapatkan gaji itu sendiri. Itu untuk zakat profesi, ya. Nah, adapun siapa saja yang menerima zakat atau disebut dengan mustahik? Fakir, miskin, amil atau yang bertugas mengurus zakat, kemudian mu'allaf, kemudian riqab. Apa itu riqab? Apa itu riqab? Nah, pada zaman awal perkembangan Islam, zakat digunakan juga untuk menghapus sistem perbudakan dengan cara memerdekakan budak. Nah, ini ya, dari majikan. Setelah dimerdekakan, budak itu mempunyai kebebasan hidup sebagaimana layaknya. Kemudian gharim. Nah, yang mempunyai banyak hutang. Tapi contoh yang seperti apa? Contohnya orang hutang untuk berdagang kemudian bangkrut. Kemudian ada sabilillah. Ada ibnu sabil. Kalau sabilillah itu segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Pengembangan pendidikan, kesehatan, dakwah, panti asuhan, dan lain-lain. Kemudian ibnu sabil seperti apa? Itu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, dan perjalanan yang dilakukan itu bukan untuk maksiat, tapi untuk apa? Contohnya menuntut ilmu, berdakwah, silaturahmi, dan lain-lain. Itu. Kemudian selalu ada hikmah di balik sesuatu. Contoh di sini ada zakat, juga ada hikmah zakat. Apa diantaranya hikmah zakat? Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Kemudian mensucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa atau tazkiyatun nafs. Kemudian juga menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sifat fikir. Kemudian ada alat membersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. Yang keenam, menolong. Yang ketujuh, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun dan damai. Nah, itu barangkali yang harus kita pahami bersama. Nah, mempraktekkan ketentuan zakat. Nah, ini yang harus kita praktekkan di masyarakat. Karena menunaikan zakat fitrah termasuk bagian dari rukun Islam. Selamat mempraktekkan di keseharian kalian masing-masing, dan jangan lupa kalian juga ada di sini ada rangkuman, kalian harus juga dibaca di rumah masing-masing. Ini rangkumannya. Baik, itu saja yang Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.